Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Juliatun dengan NIM G0024050 dari kelompok B7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi mandibula, kemudian juga anatomi artikulasio genu, terus os femur dan juga regio anterobrachio. Oke, yang pertama aku bakal ngebahas tentang anatomi mandibula dan musculus masticatoris. Musculus masticatoris itu adalah otot pengunyah. Oke, lanjut. Ini ada soalnya. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya, terus jelaskan penyusun musculus masticatoris dan juga fungsi dan inervasinya. Oke. Yang pertama yaitu anatomi mandibula. Di sini aku bakal jelasin anatomi mandibula dan fungsinya per bagian-bagiannya. Oke. Yang pertama aku bakal ngebahas dari bagian ininya dulu, bagian yang lateralnya dulu. Jadi secara garis besar itu ada dua bagian ya kalau mandibula itu. Yang pertama apa? Yaitu ramus mandibula. Nah, ini ramus mandibula dan korpus mandibula. Itu ada dua bagian besarnya. Ramus mandibula dan korpus mandibula. Kemudian aku bakal ngebahas yang bagian luarnya dulu, bagian fasies eksternalnya dulu dari mandibula. Yang pertama, di bagian luarnya ini terlihat apa aja? Yang pertama itu adalah processus condylaris. Ini ya, processus condylaris yang sebelah sini. Processus condylaris ini akan bersendi dengan os temporalis pada articulatio temporomandibularis. Kemudian yang kedua ini ada processus coronoideus. Coronoideus berarti kayak mahkota gitu, bentuknya kayak mahkota gitu kan, coronoideus. Terus yang ketiga itu ada antara si processus condylaris sama processus coronoideus nanti akan membentuk sebuah cekungan. Ini namanya apa? Namanya berarti incisura di mandibula, incisura mandibula gitu. Terus di bagian tepinya, ini bagian tepi sini, bagian tepi ini ada angulus mandibula. Angulus mandibula ini nanti akan dilekati sama ligamentum stylomandibularis. Terus di ramus juga ini ada bagian bangunan menonjol disebut dengan tuberositas. Ini tuberositas masseterica. Ini bagian menonjolnya, tuberositas masseterica. Nah, nanti dia ini tuberositas ini bakal dilekati sama musculus meseter. Namanya dia meseterica, berarti musculus yang melekati itu musculus meseter gitu. Ya. Oke, kita ke bagian anterior nih. Di bagian anterior ini yang di proses ini kan ada processus condylaris sama coronoideus kan. Nah, nanti mereka itu bakal turun ke bawah. Ini turun ke bawah sini. Turun ke bawah. Nanti turun ke bawah ini nanti membentuk sebuah garis ya, namanya apa? Namanya linea obliqua. Ini linea obliqua. Linea obliqua ini akan dilekati sama musculus buccinator, yaitu musculus buccinator itu adalah musculus penyusun regio pipi yang paling besar ya. Gitu. Terus lanjut ke tadi kan udah nih aku bahas ramus, terus ada bagian anteriornya udah. Terus kita ke bagian, nah ini bagian fasies internanya, bagian dalamnya. Nah ini aku bakal bahas fasies internanya di bagian sini. Nah yang pertama itu ada tuberositas pterygoidea. Nah tuberositas pterygoidea ini dilekati oleh musculus pterygoideus medialis. Kemudian ada di superior tuberositas pterygoidea ini nanti ada sebuah lubang yang namanya adalah lubang, berarti foramen mandibula. Foramen mandibula ini bakal dilewati arteri vena nervus alveolaris inferior. Terus di superior foramen mandibula ini bakal ada lingula mandibularis ya. Ada lingula mandibularis ini ada di superior foramen mandibula. Lingula mandibula ini akan dilekati sama musculus penomandibularis. Terus di bawah foramen mandibula ini nanti bakal terdapat suatu garis yang dinamain dengan linea myoilidea. Di bawahnya si foramen ini ada linea myoilidea, sebuah garis. Nah, ini bakal dilekati sama musculus thyroideus. Tuh. Terus ada bagian menonjol lagi di paling depan ini, ada bagian menonjol di sini, namanya adalah spina mentalis yang ini nih. Spina mentalis, yaitu bagian yang menonjol spina gitu. Nah, spina mentalis itu nanti bakal dilekati sama dua muskulus, yaitu muskulus
genioideus dan musculus genioglossus. Terus di bagian kanan kirinya spina ini, di bagian kanan dan kirinya spina nanti bakal ada fossa digastrica. Fossa digastrica itu bakal dilekati sama musculus digasticus gitu. Oke, jadi itu ya anatomi mandibula itu. Terus udah, kita lanjut ke musculus masticatores atau otot pengunyah. Jadi kalau kita menggerakkan mandibula itu kan pasti ada otot yang bekerja di situ kan. Nah, ototnya itu apa aja? Yang pertama, ini dia musculus temporalis ya di bagian sini. Ini musculus temporalis. Musculus temporalis ini dia bakal melekat di mana? Melekat di sini nih. Ini di mandibula ini namanya tadi apa? Processus processus coronoideus yang kayak mahkota itu. Terus fungsinya untuk apa yang temporalis? Jadi fungsinya temporalis itu untuk mengangkat mandibula. Ini untuk mengangkat mandibula. Yaitu untuk mengangkat mandibula atau menutup mulut. Kemudian untuk retraksi mandibula atau gerakan rahang belakang. Kemudian inervasinya di mana? Inervasinya di nervus mandibularis. Tuh. Kemudian lanjut ke musculus masseter. Nih. Musculus masseter. Fungsinya apa musculus masseter ini? Fungsinya itu untuk elevasi mandibula. Elevasi mandibula atau menutup mulut ini. Masseter yang warna kuning ini. Nah, inervasinya di mana? Inervasinya ada di nervus mandibularis ya, sama. Nervus mandibularis. Oke, udah dua itu. Kemudian lanjut kita ke musculus berikutnya adalah musculus pterygoideus yang lateral dan pterygoideus medial. Yang pertama itu ada pterygoideus yang lateral. Nah, pterygoideus yang lateral ini dibagi jadi superior dan juga inferior. Superiornya ini yang ini, inferiornya itu yang ini, gitu. Terus gimana yang medial? Yang medial juga dibagi jadi dua. Ada yang superficial dan juga ada yang bagian dalamnya lagi. Yang superficial yang ini dan bagian dalamnya lagi yang ini, gitu. Fungsinya apa? Yang pertama itu ada fungsi yang aku ngejelasin fungsi yang medial dulu ya. Fungsi medial ini untuk aduksi dan aduksi rahang bawah dan juga protrusi rahang bawah. Kemudian nervusnya apa? Nervusnya sama ya kayak tadi, nervus mandibularis. Terus bagian yang pterygoideus yang lateral. Yang lateral ini fungsinya itu ada dua ya, secara bilateral dan juga unilateral. Kalau yang bilateral ini nanti dia akan fungsinya untuk protraksi mandibula dan depresi dagu. Sedangkan kalau unilateral itu nanti untuk gerakan rahang dan sisi ke sisi gitu. Terus nervusnya apa? Nervusnya sama, nervus mandibularis. Ya, itu tadi anatomi mandibula dan juga musculus masticatoresnya beserta fungsi dan inervasinya. Oke, kita lanjut. Oke, ke regio anterbrachium ya. Nah, ini ada soal jelaskan inervasi dan pada musculus regio anterbrachii dan manus, jelaskan anatomi pada musculus regio anterbrachium beserta kinesiologinya. Nanti aku sekalian ngebahas ya yang musculus regio anterbrachium, nanti aku sambil bahas kinesiologinya per bagian-bagian. Nah, aku ngejelasin yang musculus anterbrachii dulu. Nah, musculus anterbrachii ini kita bagi jadi dua bagian dulu. Yang ini ada bagian ini bagian ventral, bagian depan, ini bagian dorsal. Kalau kita lihat dari bagian dorsal. Kemudian yang ini adalah lamina superficialisnya. Ini yang superficialis, nampak superficialis. Terus yang ini profunda, yang lebih dalam lagi gitu. Ini juga gitu ya. Yang ini berarti superficialis. Ini biar enak, superficialis.
Ini yang bagian profunda. Nah, yang pertama itu di lamina yang superficialis dulu. Di situ ada apa aja? Yang pertama itu ada musculus pronator teres. Aku sambil bahas kinesiologinya. Musculus pronator teres itu di sendi siku, dia itu untuk pronasi dan merupakan otot yang terpenting. Dia juga bisa untuk fleksi. Kemudian yang kedua ada musculus flexor carpi radialis. Ini flexor carpi radialis ini di bagian sendi ini, di sendi siku dia itu untuk fleksi, kemudian untuk pronasi. Sedangkan kalau untuk sendi pergelangan tangan dia untuk fleksi palmar dan abduksi radial. Terus yang musculus palmaris longus ini, palmaris longus dia itu di sendi siku untuk fleksi, kemudian di pergelangan tangan untuk fleksi palmar menegangkan aponeurosis palmaris. Terus selanjutnya musculus flexor digitorum superficialis. Nah, musculus digitorum superficialis ini di sendi siku untuk fleksi, kemudian di pergelangan tangan untuk fleksi palmar. Terus di musculus flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris ini dia di sendi siku untuk fleksi, terus di pergelangan tangan itu untuk fleksi palmar dan abduksi ulnar. Gitu. Itu di bagian superficialis. Terus nanti dia bakal diinervasi sama ini nervus medianus, kecuali yang flexor carpi ulnaris. Ini beda sendiri ya. Yang ini nervus ulnaris. Nah, yang lainnya ini yang 1, 2, 3, 4 ini bakal diinervasi sama nervus medianus. Yang ini medianus, yang ini ulnaris gitu. Terus ke bagian profunda, nih flexor pollicus longus. Nah, flexor pollicus longus itu dia itu di pergelangan tangan untuk fleksi palmar. Terus kemudian untuk oposisi juga. Terus di sendi metacarpophalangea pollicis dia itu untuk fleksi yang ini. Terus kemudian ke musculus flexor digitorum profundus. Ini flexor digitorum profundus dia di pergelangan tangan untuk fleksi palmar. Sedangkan di sendi metacarpophalangea 2-5 itu untuk fleksi. Dia merupakan flexor terpenting pada sendi interphalangea distalis. Terus ke yang pronatus quadratus. Musculus pronator quadratus ini dia tuh untuk pronasi pada sendi radio ulnaris ya, yang ini. Terus nervusnya apa? Nah, jadi untuk nervusnya, kalau yang ini nervusnya adalah nervus interoseus anterior. Interoseus anterior cabang nervus medianus. Nah, dan nervus ulnaris itu untuk bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus. Nih, digitorum profundus itu untuk ini nervusnya, nervus ulnaris. Ke yang dorsal. Yang dorsal, nih di bagian aku bahas yang superficialis dulu. Yang pertama ini ada musculus brachioradialis. Ini untuk fleksi, untuk sendi siku, kemudian juga untuk pronasi dan supinasi. Terus ke musculus ini extensor carpi radialis longus, dia ini untuk fleksi, sedikit pronasi di sendi siku, kemudian untuk dorsifleksi dan abduksi radial di pergelangan tangan. Terus kemudian ke musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, ini untuk fleksi, kemudian sedikit pronasi di sendi siku, kemudian untuk dorsifleksi dan abduksi radial. Sama ya, yang ini sama ini tadi sama. Terus kemudian ke muskulus yang sebelahnya.
Nih, ada yang sebelahnya ini ada musculus extensor digitorum. Nah, musculus extensor digitorum ini untuk ekstensi di sendi siku, kemudian untuk dorsifleksi di pergelangan tangan. Terus juga untuk ekstensi di sendi metacarpophalangia 2 sampai 5. Terus kemudian extensor digiti minimi. Extensor digiti minimi ini dia untuk ekstensi di bagian sendi siku, kemudian dorsifleksi di pergelangan tangan dan juga ekstensi di sendi interphalangia 5. Terus ke musculus extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris ini dia bakal ekstensi di sendi siku untuk ekstensi di sendi siku, kemudian juga untuk dorsifleksi dan abduksi ulnar di pergelangan tangan. Terus kita ke bagian yang profunda, yang bagian paling dalamnya lagi ya. Yang pertama ada musculus supinator nih, yang di sini. Ini supinator. Nah, musculus supinator ini dia itu untuk supinasi dan merupakan otot terpenting pada siku yang fleksi. Dia supinasi di bagian sendi radio ulnaris. Terus ke musculus abductor pollicis longus. Nih, musculus abductor pollicis longus. Dia untuk dorsifleksi di pergelangan tangan dan juga untuk abduksi di sendi carpometacarpalis pollicis. Terus ke musculus extensor pollicis brevis. Extensor pollicis brevis. Nah, ini untuk dorsifleksi di pergelangan tangan, kemudian untuk abduksi reposisi di sendi carpometacarpalis pollicis dan ekstensi di sendi metacarpophalangia pollicis. Terus ke musculus extensor pollicis longus. Musculus extensor pollicis longus yang ini. Nah, ini untuk dorsifleksi di sendi pergelangan tangan, kemudian ekstensi di sendi carpometacarpalis pollicis dan ekstensi di sendi interphalangia ibu jari yang extensor pollicis longus. Dan kemudian ada musculus extensor indicis. Musculus extensor indicis ini dia untuk fungsinya untuk dorsifleksi di sendi pergelangan tangan dan juga ekstensi abduksi di sendi interphalangia 2 yang ini extensor indicis. Udah itu aja. Terus kemudian inervasinya itu di mana? Jadi kalau untuk inervasinya, kalau yang bagian superficial dulu ya. Kalau bagian superficial itu inervasinya di nervus radialis. Kalau bagian profunda itu nervusnya ada di nervus radialis juga sama. Nervus radialis. Udah itu. Dan juga aku mau nambahin aja di yang superficial ini dia origonya itu ada di epicondylus lateral humeri gitu. Lanjut ke bagian yang manus. Jadi ada dibagi sama jadi 2 bagian besar ya. Ada bagian tenar dan juga ada bagian hipotenar. Nah, di bagian tenar ini nih, bagian tenar tuh bagian sini nih. Bagian sini ini yang hipotenar. Nah, di bagian tenar ini yang pertama ada di musculus abductor ini, musculus abductor pollicis brevis. Musculus abductor pollicis brevis, kemudian ada musculus flexor pollicis brevis. Ini flexor pollicis brevis yang ini brevis yang caput profundum tadi, ini yang caput superficial. Terus ada musculus opponent pollicis, terus ada musculus abductor pollicis. Ya, udah. Nih ada musculus abductor pollicisnya yang ini. Ini di bagian yang tenar nih, ada segini. Nah, ini bakal diinervasi sama nervus medianus kecuali yang abductor pollicis. Ini bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Yang ini yang atasnya ini dia bakal diinervasi sama nervus medianus. Terus kita ke bagian hipotenar. Di hipotenar ini yang pertama ada musculus palmaris brevis. Palmaris ini di bagian sini ya. Musculus palmaris brevis ini ada. Nah, di musculus palmaris brevis kemudian musculus abductor digiti minimi. Nih, abductor digiti minimi. Ini kemudian ada musculus flexor digiti minimi, terus ada opponens digiti minimi. Udah itu abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, dan opponens.
Nah, ini bakal diinervasi sama nervus ulnaris ya semuanya. Yang dari palmaris brevis, terus ada abductor digiti minimi, terus ada flexor digiti minimi, terus ada juga opponens digiti minimi. Nanti bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Terus lanjut ke yang ini, yang bagian muskuli intermedianya, manus. Nah, di muskulus intermedia manus ini ada muskulus lumbarikal. Lumbarikal 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Kalau yang 1 sampai 2 ini bakal diinervasi sama nervus medianus. Kemudian kalau yang 3 sampai 4 ini bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Nih, 1, 2 ini berarti yang medianus. Yang yang 3 sama 4 ini berarti ulnaris. Ya. Kemudian ke musculus interosseus dorsal. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Terus kalau yang ini ada 1, 2, 3. Ini sama nervus ulnaris juga. Jadi ini ulnaris, 3 ini ulnaris, kemudian oke. Udah untuk musculus anterbacii manus inervasi berdasarkan kinesiologinya. Oke, ini di artikel articulatio genu aku bahas anatominya satu persatu articulatio genu. Ya, jadi articulatio genu itu merupakan bagian antara femur dan antara cruris. Ya, bagian antara femur dan bagian antara cruris, yang atas sama yang bawah. Nah, kemudian aku bahas yang pertama dari struktur osanya dulu ya. Struktur osanya ada 3 ya, struktur osanya itu ada 3. Yang pertama itu ada femur, kemudian ada tibia, dan juga ada si patella. Ini patella itu sebuah penonjolan yang biasa kita sebut dengan lutut gitu. Terus kemudian yang artikulasio. Untuk artikulasionya, penyusunnya itu yang pertama itu ada artikulasio femoropatellaris. Nih, yang ini ada artikulasio femoropatellaris, kemudian ada femorotibialis gitu. Terus juga ada artikulasio meniscofemoralis dan artikulasio meniscotibialis. Ada itu ya segitu. Terus kemudian ke bagian bursa. Bagian bursanya ini di sini. Nah, ini bagian bursanya. Yang pertama ini ada bursa suprapatellaris, ada bursa subpoplitea, ada yang bursa subfacialis prepatellaris, dan bursa infrapatellaris profunda. Nah, ada juga namanya bursa ini, bursa semitendinosus dan bursa semimembranosus, tapi di sini nggak kelihatan. Terus kemudian kita ke bagian muskulinya. Nih, di bagian muskuli. Nah, muskuli ini dibagi menjadi 2, penyusun artikulatio genu itu dibagi jadi 2. Yang pertama, yang ini sebelah sini, ini namanya adalah musculus quadriceps ya. Musculus quadriceps femoris. Nah, musculus quadriceps femoris itu ada apa aja? Jadi yang pertama ada musculus vastus medialis. Nih, bagian vastus medialis yang ini vastus medialis, kemudian musculus vastus lateralis, ini lateralis, kemudian musculus vastus intermedius berarti lebih dalam lagi ya, intermedius, kemudian dia ada musculus rectus femoris, nih bagian rectus femoris. Nah, ini dia, ini muskulusnya, penyusunnya. Terus kemudian yang di sebelah sini ini namanya adalah musculus hamstring. Nah, musculus hamstring juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah musculus biceps femoris, kemudian ada yang bagian medial itu ada semimembranosus, di lateralnya ada semitendinosus gitu. Terus selanjutnya
ke bagian tendonnya. Itu apa aja? Yang pertama ada tendon musculus quadriceps femoris, kemudian ada tendon yang hamstring itu tendon musculus semitendinosus, dan juga ada tendon musculus glacialis, tendon musculus sartorius ya. Terus ini ada tendon musculus popliteus. Tendon musculus popliteus. Ada tendon patellaris juga, itu ada di bagian patella. Lanjut ke ligamentum penguat ya, articulatio genu. Nah, itu ada apa aja? Yang pertama itu ada ligamentum collateral medial et lateral. Nah, ini nih, ligamentum collateral fibula dan juga ligamentum collateral tibia. Nah, itu yang medial dan lateralnya si ligamentum collateral medial sama lateralnya. Terus kemudian ada ligamentum patella yang sebelah sini nih. Ini bagian ligamentum patella. Terus kemudian ada ligamentum cruciatum anterius et posterius. Nih yang ada di bagian dalam nih, di bagian profunda ini nih. Ligamentum cruciatum anterius yang depan, ini yang depan ya, kelihatan depan kan. Terus ada ligamentum cruciatum posterius. Nah, ini yang ligamentum cruciatum anterius itu yang biasanya kita temuin misalkan di pemain-pemain sepak bola gitu kan. Itu biasanya injurinya itu kebanyakan di situ. Terus kemudian ada ligamentum transversum genu. Nah, ini kita lihatnya dari bagian pandangan superior ya nih. Ada ligamentum transversum genus, ini baru kelihatan pada pandangan superior. Nah, tadi ini ya ligamentum patellanya, tadi ada yang di sebelah sini. Nah, itu udah ligamentum penyusun articulatio genu. Ini tadi udah ke anatomi os femur. Nah, anatomi os femur kita lihat dulu ya, kita bedain dulu yang os femur ini bagian dekstra sama sinestranya. Caranya itu kalau si caput femoris itu mesti ada di bagian medial. Jadi di bagian medial berarti ini merupakan femur yang bagian kanan ya, bagian kanan. Terus kemudian kita bedain dulu epifisis proksimal, diafisis, dan epifisis yang distal. Yang ini yang proksimal, ini yang diafisis, yang epifisis yang distal, yang bagian bawah. Yang bagian bawah. Terus kita bedain juga yang bagian anterior dan posterior. Jadi yang ini itu merupakan anterior. Nih, anterior itu pasti kayak korpusnya itu lebih halus. Terus kalau yang posterior itu lebih kasar, dan ciri khususnya itu adalah nih adanya linea aspera nih, yang bikin kasar-kasar itu ada garis asperanya itu. Terus kita bahas dulu dari yang epifisis yang bagian proksimal nih. Epifisis bagian proksimal, yang bagian atas ini pokoknya. Nah, bagian atas ini epifisis proksimal. Yang utama di sini itu apa? Pastinya ini yang paling gede, caput femoris. Nah, caput femoris ini bakal bersendi dengan acetabulum membentuk artikulatio coxae yang bertipe spheroidea atau ball socket joint. Terus kemudian yang kedua itu ada sebuah cekungan. Nih di sini di bawah cekungan ini tuh ada cekungan namanya fovea capitis femoris. Fovea capitis femoris ini bakal dilekati sama ligamentum teres capitis femoris yang memperkuat artikulatio coxae. Kemudian ini ada kayak lehernya gitu kan. Ini namanya column femoris. Nah, column femoris ini dia tuh biasanya rawan cedera. Terus kemudian ada penonjolan besar nih di sini. Penonjolan besar namanya adalah trochanter mayor. Nah, trochanter mayor ini merupakan tempat insersio dari musculus gemellus medius, musculus gemellus minimus, dan juga musculus piriformis. Terus ada trochanter mayor, berarti ada yang minor, yaitu trochanter minor nih. Penonjolannya berarti lebih kecil. Nah, ini merupakan insersio dari musculus iliopsoas. Kemudian di trochanter mayor, antara trochanter mayor sama trochanter minor ini dihubungkan sama suatu garis ya. Namanya ini tuh di sini ke sini itu ada sebuah garis nih di sini. Nih, ini namanya adalah linea intertrochanterica karena dia ada di antara si trochanter mayor dan trochanter minor, makanya namanya linea intertrochanterica. Terus kemudian kita ke bagian posterior. Antara trochanter mayor dan trochanter minor ini nanti dia bakal dihubungkan sama sebuah peninggian di sini. Sebuah peninggian. Namanya adalah crista intertrochanterica. Nah, itu merupakan tempat insersio dari musculus quadriceps femoris ya. Nah, kemudian
ada sebuah cekungan lagi ya, ada sebuah cekungan lagi di sini, namanya adalah fovea capitis femoris. Nah, ini merupakan tempat insersio dari musculus gemellus superius dan musculus obturatorius internus. Ke bagian diaphysis ya, yang sini yaitu korpusnya diaphysis. Nah, yang kalau yang di bagian anterior itu kan halus ya. Nah, dia itu yang di sini nih. Yang di sini kan halus ya. Ini merupakan tempat dari origonya musculus rastus intermedius. Terus kemudian di bagian diaphysis yang bagian posterior dia kan lebih kasar, ciri khasnya ada linea aspera. Nah, ini linea aspera ini dia bakal membagi fasies di posterior ini jadi bagian medial dan juga bagian lateral. Nih, jadi terbentuk medial dan lateral. Udah. Kemudian di linea aspera ini terbentuk dari dua garis ya, yaitu labium lateral dan juga labium medial. Terus dia ke bawah nanti dia bakal bercabang nih, bercabang. Ini ada cabang garisnya ada linea supracondylaris lateral dan linea supracondylaris medial. Ini merupakan kayak pembatas dari sebuah fasies yaitu fasies poplitea. Ini fasies poplitea. Kemudian kita ke epifisis yang distalis. Nih bagian distalis. Distalis ini epifisis. Ini bagian epifisis distalis. Nah, di epifisis distalis ini ada condylus lateralis et medialis nih. Dan medialis. Ini dia bakal membentuk artikulasio dengan menisko medial et menisko lateral, nanti bakal bentuk artikulasio menisko femoralis. Terus kemudian ada sebuah penonjolan ya, namanya itu adalah epicondylus yang di bagian anteriornya. Ini ada penonjolan epicondylus medial dan epicondylus lateral. Nah, itu bakal ngehubungin fasies, bakal dihubungkan dengan fasies ya, ini yaitu fasies patellaris antara epicondylus medial dan epicondylus lateral. Terus akan dipisahkan sama sebuah cekungan antara condylus medialus dan condylus lateralis. Itu akan dipisahkan sebuah cekungan, namanya adalah fossa intercondylaris. Nah, fossa intercondylaris ini nanti ada dibatasi oleh sebuah garis, namanya adalah linea intercondylaris. Terus juga di sini ada penonjolan, namanya ada tuberculum adductorium nih, sama ini juga ada di sini. Udah. Terus tadi di bagian linea aspera ini di atas ini ada sebuah garis ya, namanya linea pectinea. Kemudian ada sebuah penonjolan yaitu ada tuberositas glutea. Ini tadi lehernya, kolom femorisnya. Sudah. Udah semuanya. Tadi pembahasan aku tentang dari anatomi mandibula, terus articulatio genu, os femur ya, dan juga regiobrachium dan beserta musculus, kinestologinya dan yang lainnya. Udah selesai. Itu aja dari saya. Kurang dalamnya mohon maaf. Terima kasih.